10 kata negatif yang menghancurkan hati anak kita. Yang pertama, caci maki. Faham caci maki? Dicelah, dipanggil dengan nama-nama tidak bagus, haiwan, anjing, binatang. Ada. Saya pernah dengar seorang ibu karena emosi marah sama dia punya anak, dia bilang, anjing kesini. Ini sebuah kata, boleh jadi tidak ada arti bagi kita, tapi besar bagi anak kita. Dan Rasulullah sudah menajarkan, sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau tidak mampu berkata baik, lebih baik diam. Kalau bercakap-cakap itu perak, berarti diamnya itu emas. Mana yang lebih mahal? Perak atau emas? Semua bawa emas hari ini? Bawa kan? Angkat tangan. Saya kemarin bangga seorang ibu. Saya sebenarnya mau sebut nama, tapi dia tidak mau disebut nama. Tapi saya mendoakan saja. Dia membawakan kepada saya emas senilai 50.000 ringgit Malaysia. 50.000. Semua emasnya yang dia dapat sebagai hadiah dari kawin mas kawinnya dan segala hadiah dari keluarga, dia ikhlaskan. Saya sendiri berfikir, macam mana ibu punya emas nanti buat hiasan. Dia berkata, yang membuat saya nangis, dia berkata, hiasan saya di surga Allah. Dan mohon maaf bagi kaum wanita, emas itu mahal. Boleh dia kurbankan kereta, boleh kurbankan apa saja, tapi jangan emas. Itu mahal. Oleh karena itu, wanita yang sudah sanggup mampu dia sedekahkan dermakan emasnya itu bukan main-main di sisi Allah. Karena Allah tahu sifat wanita suka emas. Itu yang difirmankan Allah, lan tanalul birra, tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali mendermakan apa yang kamu suka. Sudah jelas yang pertama, tolong jaga. Kalau anda merasa emosi, lagi marah, tahan lidah. Tahan, semampu tahan. Dan berbanyak istighfar, supaya tidak keluar kata yang tidak baik terhadap anak kita. Kasihan kita punya anak. Kasihan kita punya anak. Karena masalah kasihan, bukan kita caci maki dia, anjing, binatang, habis itu maaf sayang. Itu tidak boleh. Jadi sebelum kita minta maaf, kita lebih baik menjaga daripada menobati. Kalau menobati belum tentu sembuh, betul? Tapi menjaga terjamin terjaga dari penyakit. Kalau kita menjaga tidak berkata negatif, mencaci maki anak, mencelah anak kita, insya-Allah dia tidak akan sakit. Tapi kalau dia sudah sakit, untuk berobat, walaupun itu ikhtiar, tapi belum tentu sembuh. Yang kedua, menghina anak kita. Maksudnya menghina, kamu bodoh selama-lamanya.
Saya heran kamu tidak boleh menjadi anak pandai. Apalagi ucapan itu kehinaan di hadapan kawan-kawannya. Oh, itu bahaya. Itu anak kita. Menurut saya, kalau ada orang tua menghina anak, itu orang tua itu jahat. Tidak boleh dia punya anak. Itu banyak masalah di negara kita. Ini jujur saja, sebabnya kata-kata. Banyak masalah. Saya buka majlis ta'lim di Jakarta. Kita punya majlis ta'lim rutin. Baru kemarin kita resmikan tanggal 1 Januari. Alhamdulillah rutin hadir majlis ta'lim. Setiap hari Sabtu, Ahad, kemudian hari Rabu. Sekitar 3,000 jamaah. 3,000 jamaah rutin. Sampai majlis ta'lim macam rumah tidak cukup. Jadi 2 lantai tidak muat. Semua full, terus kemudian orang di luar. Kita bagi macam kaimah. Saya bukakan satu majlis ta'lim itu, ada satu waktu namanya curhat. Faham curhat? Menadu, membukakan cerita, bongkar hati, bengkel masalah. Sini ada orang tua datang kepada saya menceritakan soal anak. Saya datangkan anaknya, tapi di belakang orang tua tidak tahu. Bagaimana orang tua kamu? Dia cerita macam-macam orang tua. Jadi sebelum anak durhaka kepada orang tua durhaka duluan. Habis itu saya datangkan anak sama orang tuanya berhadapan, dan saya selesaikan masalah. Suami isteri, isterinya selalu mencerita kepada saya suaminya selingkuh, berbuat macam-macam sama wanita lain. Saya bawakan suaminya, tambah ditahu sama isterinya. Saya datangkan, saya bertemu, duduk ngobrol-ngobrol, terbongkar banyak cerita. Sebabnya dia berlaku macam itu salah, sebabnya isterinya sendiri. Karena terlalu dia perhatian. Pas dia keluar, cantik luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, macam hantu. Ini salah satu sebab. Baru kita ketemukan berdua, sama-sama berbaiki, sama-sama damai. Alhamdulillah, selama menjalankan macam itu, banyak alhamdulillah keluarga jauh lebih baik, dan orang tua sama anak jauh lebih baik. Karena banyak masalah, banyak masyarakat kita belum pandai menyelesaikan masalah karena dia tidak faham agama. Dan harus kita mesti yakin semua masalah boleh selesai karena agama kita. Tidak ada jalan keluar dari masalah selain dari agama kita. Petunjuk agama kita, Islam. Yang ketiga, membandingkan anak kita sama orang lain. Bandingkan anak kita sama orang lain. Macam mana kamu pandai macam ipar kamu, macam ponakan kamu, macam misang kamu, sepupu kamu, macam kawan kamu jauh lebih cerdas daripada kamu, kawan kamu jauh lebih pandai daripada kamu. Harus mesti kita tahu setiap anak dia punya kemampuan masing-masing. Jadi tidak boleh kita samakan, dan tidak boleh ikatkan kehebatan anak kita dengan kehebatan orang lain. Mesti kita nanamkan kepercayaan anak kita sendiri tanpa terikat dengan orang lain. Itu akibatnya kalau kita banding anak sama anak lain, itu akibatnya menanamkan rasa benci di hati anak kita.
dia akan benci sama orang lain. Kenapa? Karena dia merasa orang lain jauh lebih pandai, padahal dia juga pandai, tapi karena ucapan kita membuat dia marah, emosi, benci, tidak suka sama orang lain. Apalagi sama dia punya adik. Kalau dia punya anak banyak, dia suka di hadapan adik-adiknya, dia berkata, adikmu lebih pandai daripada kamu. Itu tidak boleh. Kalau kita mau nasihatin kita punya anak, bawa sendiri, masuk bilik sendiri. Jangan berkata-kata nasihat di depan orang, apalagi dia punya adik-adik atau abang-abang. Yang keempat, aku cintamu tetapi. Aku cintamu, tapi ada plus tetapi. Tapi saya cintamu karena mesti begini. Kalau kamu begini, saya cintamu. Kalau tidak begini, saya tidak cintamu. Itu namanya cinta ada syarat. Cinta dengan syarat. Masya Allah. Ada orang tua minta syarat sama anak, dia mau cinta. Jadi seolah-olah saya tidak mau cintamu kalau tidak begini. Kalau saya tidak cintamu kalau kamu berlaku ini. Saya cintamu kalau kamu begini. Itu tidak boleh. Istilah bahasa kita, saya cintamu, tapi kamu tidak pandai. Saya cintamu, tapi mulai saya kurang cinta karena bodoh kamu. Atau saya cintamu kalau kamu salat. Saya akan cintamu kalau kamu pandai baca Quran. Itu namanya cinta karena ada syaratnya. Itu tidak boleh. Sepertinya dia akan merasa, ini orang tua saya bukan cinta saya sendiri, cuma cinta kalau saya begini begitu. Kalau tidak ada, berarti dia tidak cinta sama saya. Itu yang membuat dia kecil hati. Faham kecil hati? Oleh karena itu kadang-kadang saya jumpa seorang ibu, dia bawa anak, malu, mau salaman, ini salaman sama tuan Syekh. Itu namanya kecil hati. Kadang kita maksa, kita punya anak ada rasa malu, tapi kita maksa-maksa, kalau di depan orang mesti baca biar orang semua tahu. Jadi seolah-olah memberatkan, padahal la yukallifullahu nafsan. Yang kelima, membagi maklumat salah. Membagi maklumat salah. Contoh, kalau kita punya anak lelaki, kita berkata anak lelaki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang tidak boleh nangis? Saya aja nangis. Itu maklumat salah. Karena soal nangis itu mustahak untuk semua, laki-laki maupun perempuan. Tapi alasan kita supaya dia diam. Malah justru ini sejarah psikologi jiwa tidak boleh. Seolah dia mau nangis tapi dia bertahan, lama-lama mengakibatkan rasa takut. Sejarah ilmu nafs, ilmu jiwa itu menanamkan rasa takut. Karena kita sudah bagi maklumat salah. Lelaki tidak boleh nangis. Kalau dia nangis, silahkan nangis. Silahkan, teruskan nangis. Mau saya bawakan tisu? Terus biarkan dia nangis. Kenapa? Nangisnya mengeluarkan rasa beban dalam jiwa, dalam hati. Dan banyak maklumat yang bagi kita bagikan salah. Apalagi kalau dia sudah dewasa,
Macam mana kamu boleh hafal Quran? Kamu sudah tua, sudah dewasa. Tidak boleh. Itu maklumat salah. Yang keenam, memberikan ancaman yang tidak sesuai. Ayo tidur sayang. Kalau tidak tidur nanti datang hantu bawa. Ini ancaman. Jangan bohong sayang, karena bohong itu masuk neraka. Mohon maaf ya. Itu anak 2 tahun, 3 tahun tidak boleh bawa kata neraka. Surga pun tak boleh, karena dia tidak tahu apa itu surga, apa itu neraka. Jadi jangan meningkatkan perbuatan. Kalau kamu berbuat macam ini, masuk neraka. Atau kita lagi marah. Saya pernah mendengar seorang bapa marah sama dia punya anak. Dia bilang, kalau kamu tidak salat lagi, saya akan hancur kepalamu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, begitu jahatnya orang. Padahal dia tidak akan lakukan itu kan? Tapi itu kan ancaman. Itu ancaman yang salah. Saya akan potong kakimu. Dia ini semua kata-kata macam ini membuat anak kita mimpi buruk. Mimpi buruk. Lama-lama karena mimpi buruk itu mengakibatkan buang air kecil pas tidur. Ada orang punya anak tidur pas dia lagi ini buang air? Ada? Bukan karena dia kecil. Ada orang dia masih karena kecil harus bagi pampers ya. Itu bukan itu. Karena oleh karena itu jangan kita ancam. Apalagi ancaman yang keras, yang kasar, yang salah. Aku hancur kepalamu, aku potong kakimu. Kalau tidak tidur, datang hantu bawamu. Kalau kamu ini masuk neraka, akan terbakar kamu di neraka, habis jadi hitam. Astaghfirullahalazim. Ini saya yakin, ini banyak yang saya sampaikan sudah tahu ya. Sudah biasa. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang ketujuh, melarang sesuatu tanpa sebab. Melarang sesuatu tanpa sebab. Anak kita datang, "Mah, saya mau main." Tidak boleh. "Saya mau pergi sama kawan." Tidak boleh. Jadi larang dia tanpa ada sebab yang menenangkan hatinya. Tidak boleh main sayang, karena sekarang waktumu maghrib. Waktumu maghrib tidak boleh main. Ini ada sebabnya. Jadi jelas kenapa ibu melarang saya tidak boleh itu. Tak boleh nonton TV. Yang saya herankan, seorang ibu yang melarang anak nonton TV dan dia duduk. Datang anak duduk di samping ibunya. Dia senang ada ibunya lagi nonton TV. Dia mau temenin. Dia bukan mau nonton TV, tapi dia mau duduk samping ibunya. Mau apa mau? Tak ada. Ayo sana tidur. Mau TV? Tak ada TV, mati off. Ayo sana tidur. Dia begitu pergi, nyala lagi. Ini hal-hal kecil, mohon maaf, itu sehari-hari kita lakukan. Setiap hari kita buat itu. Ada yang satu peristiwa di hadapan mata saya, di salah satu hospital, ada seorang ibu, dia punya anak, mungkin anak umur 3 tahun lah. Ya, namanya 3 tahun, tidak boleh diam ya, sana sini ini. Tak boleh diam. Kalau kita datang, dia sana, jalan sana, jalan sana. Terus datang
dia minta sama ibunya permen, macam permen apa, karit gula-gula ya. Ibunya kasih, namanya anak, yang makan sedikit terus buang. Datang lagi minta. Bahasa ini, bahasa anak. Kalau dia dikasih, dia megang tas, dia buka sendiri. Terus dikasih 2 kali. Saya lagi duduk ini menunggu masuk dokter, jumpa dokter. Kita lagi ramai duduk. Pas yang ketiga, saya perhatiin anak, dia ambil sedikit, buang. Terus datang 3 kali. Dia sepertinya minta macam ada gula itu, tapi karet ya, karena ibunya lagi. Terus dia tidak senang yang macam keras ya, karena ada gula-gula yang. Dia langsung datang. Langsung ibunya akan, "Tak boleh sayang, nanti sakit gigi." Apa kata anaknya? Mama. Dia tidak pandai bahasa, tapi saya terjemahkan bahasa, mama juga sakit gigi. Kan sama juga sakit gigi. Itu yang akan tertanam dalam. Langsung saya datang kepada ibu. Saya bilang, "Ibu, Masya Allah anaknya manis. Tapi ibu kok larang anak tidak boleh main permen karet, tapi ibu sendiri." Itu tidak boleh. Nanti anaknya sendiri akan menjadi tidak percaya sama ibu. Besok-besok kalau dia sudah besar, ibu-ibu berintah, "Ayo sini, ayo ke sana." Dia tidak mau percaya. Karena sejak kecil kita sudah tanamkan tidak percaya sama ibu, karena ibu suka bohong. Itulah akibatnya. Dari mana anak kita boleh berbohong? Karena kita sudah berikan kursus seminar bohong. Saya pernah bersama anak saya. Ini anak saya sendiri. Mungkin ini salah satu ujian bagi saya, karena saya berjuang untuk umat, jadi belum berikan banyak masa untuk istri sama anak. Saya jumpa anak saya, dan dia berkata satu kata yang saya ambil perkataan itu bohong. Tapi saya tidak berkata sama dia, "Kenapa kamu bohong?" Tapi saya berkata, "Setahu saya Hasan jujur." Setahu saya Hasan jujur. Apa cerita sebenarnya? Langsung dia bilang, "Ya, saya bohong." Kenapa? Kalau saya bilang kamu bohong, berarti kita hina dia. Tapi biar dia sendiri tahu diri, berbohong. Setahu saya Hasan jujur. Apa ceritanya? Jadi bagi bahasa ada kasih sayang, bukan bahasa perintah. Jujur ya, jujur ya. Jangan begitu, takut dia. Atau ada orang yang ada istilah, "Kalau kamu jujur, saya tidak akan marah sama kamu. Saya janji tidak akan marah." Selama ini kan dia tahan bohong dulu. Tapi karena kita sudah janji, kalau kamu jujur, saya tidak akan marah. Akhirnya dia merasa aman. Dia jujur. Maaf ya, saya ini begini. Habis itu, Astaghfirullahalazim. Ini mamah janji. Sudah janji kalau jujur tidak akan marah. Itu apa yang buat lama-lama dia tidak mau jujur lagi. Karena dia sudah tertanam kalau jujur tidak boleh dimarah. Tapi sekarang jujur malah dimarah. Akhirnya ya lebih baik bohong saja kalau tidak dimarahin. Akhirnya dia tertanam.
Kalau saya bohong, tidak akan marah. Jujur akan marah. Ya, lebih baik saya milih bohong daripada jujur. Yang semestinya, biarpun anak kita jelas salah, dia berbohong dan dia akui bohongnya, dia jujur sama kita, kita bagi hadiah. Hadiah bukan dia salah, tapi hadiah karena dia jujur, supaya dia percaya diri sama kita. Saya harap jangan sampai kita punya anak, dia buka masalah sama orang lain di luar. Yang kita harap, anak punya masalah, dalam hatinya dia buka sama ibunya, sama orang tua, bukan sama orang kita tidak tahu macam apa manusia di luar. Akibatnya karena dia terbongkar, buka cerita di luar, orang itu bawa kasih sayang, lama-lama anak kita jadi korban narkoba, jadi korban minuman keras, jadi korban bermacam-macam masalah. Karena orang di luar tidak akan mungkin boleh kasih sayang semacam orang tua yang kasih sayang kepada anak. Oleh karena itu hati-hati. Yang ke-8, kita melemahkan semangat, melemahkan semangatnya. Kamu tidak boleh dapat nilai bagus di sekolah. Kamu tidak mungkin masuk university. Kamu tidak mungkin boleh jadi imam. Kamu tidak mungkin boleh jadi pandai. Kamu bodoh selama-lamanya. Dan bagi saya sial hari kelahiran kamu. Ada orang, itu yang saya berkata, bukan istilahnya, ini bukan buku dari ilmu buku. Saya baca dalam Quran, baca dalam hadis, ini nampak ini poin. Tidak. Ini karena bertemu banyak orang yang saya mendengar masalah-masalah, akhirnya saya simpulkan ini. Ini saya simpulkan, tuliskan dalam. Ini ternyata, ini banyak masalah di dalam 10 kata yang menghancurkan rumah tangga kita. Apalagi kalau bermasalahan antara suami istri yang selalu kita memperhatikan bermarahan, berantem suami istri di depan anak sambil berteriak dengan suara keras. Itu juga membuat anak kita sakit jiwa, menanamkan rasa benci. Jadi yang semestinya, kalau kita melihat anak kita dalam kelas dia mendapatkan nilai rendah, kita menesemangatkan dia. Oh, nilai rendah ya, InsyaAllah yang akan datang lebih baik lagi. Berikan dia kesempatan. Jangan kita putus. Rendah, buat aku capek. Astaghfirullahaladzim. Sampai kita lembar diri, sampai kita sakit, sampai kita tarik rambut kepala kita di hadapan dia. Akhirnya dia merasa, oh, putus asa sudah, tidak ada harapan. Tidak ada harapan jadi lebih baik. Begitu juga saat kita lagi bagi belajar Al-Quran, bagi apa? Yang membuat anak kita cinta Al-Quran itu, kita memberikan semangat. Dan nanti saya akan bagikan yang lebih jelas. Yang ke-9, mendoakan. Tapi mendoakan apa? Celaka kamu. Celaka kamu. Terbakar kamu di neraka. Ada orang dilaknati Allah kamu. Mudah-mudahan kamu tidak selamat. Ada orang anak datang kepada saya, tahu ibu-ibu umur dia berapa? Umur dia 11 tahun. Umur 11 tahun. Waktu saya bertemu dengan ibunya, dan saya melihat sikap ibunya sama anak itu. Begitu selesai majlis, saya bilang sama ibu,
boleh saya bawa anak sebentar saja. Saya bawa dia terus naik tangga lantai 2 di atas. Saya bagikan permen, saya dudukkan sama dia, saya duduk. Bagaimana ibu mendoakan kamu? Ya, mendoakan supaya saya tidak selamat. Ini anak umur 11 tahun. Sering didoakan supaya anak itu hancur, tidak selamat, celaka, bermacam-macam doa. Kewajiban kita mendoakan supaya dia lebih baik, bukan mendoakan dia hancur. Bahaya itu mendoakan doa yang buruk. Hati-hati. Biarpun kita lagi emosi, sebagaimana saya jelaskan, kata-kata itu doa. Kata-kata itu doa. Oleh kerana itu jagalah doa itu. Jangan sampai kita berkata, sebagaimana kata Rasulullah, dilarang orang mendoakan anaknya hancur, anaknya mati, anaknya celaka. Kata Rasulullah, begitu sudah betul dia celaka atau mati, kita nyesal. Ya Allah, baru kita nyesal dan minta taubat. Tapi sudah celaka anak kita. Na'udzubillah. Yang terakhir, yang ke-10, kita membukakan aibnya di hadapan orang. Kita tahu kita punya anak suka buang air di tempat tidur, buang kencing di tempat tidur. Kita di hadapan dia punya adik, di hadapan kawan-kawannya, ini suka kencing kalau tidur, sambil bercanda, ketawa-ketawa. Itu bahaya. Itu bukan hanya menanamkan dia malu sama kawannya, akan malu sama kawan menghadapi kawan. Yang kedua, dia akan benci orang tua. Dan saya harap apapun kekurangan anak kita, apapun aib anak kita, apapun soalan anak kita, jangan dibukakan di hadapan orang. Dan kembali lagi, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik itu sedekah. Perkataan itu yang baik itu sedekah. Berarti kalau kita berkata baik sama anak kita, itu menjadi ibadah bagi kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas? Sudah faham? Sudah tulis semua?